Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Nindya Afisa, Nindya Raftika Salvarani, Salsabila Rizky, Rurina Cahyani, dan Raditya Paramita. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Raditya. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Pengantar. Belajar adalah proses internal dari dalam diri manusia. Maka guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari sumber belajar. Yang pertama, Association for Educational Communication and Technology. Membedakan ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama, pesan, kurikulum dan mata pelajaran. Yang kedua, orang, guru, orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan, buku, film, dan lain-lain. Dan yang keempat, teknik, itu ada ceramah, bermain, tanya jawab, role play, dan lain-lain. Serta yang terakhir ada latar atau setting, pengaturan ruang, pencahayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan. Yang pertama ada praktek dan latihan, tutorial, permainan, simulasi, penemuan, dan yang terakhir pemecahan masalah. Terima kasih. Terima kasih Raditya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Diara. Kepadanya saya persilahkan. Oke, makasih Ruri. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep aturan prinsip langkah proses dan kalkulasi yang kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, tujuan psikomotor. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Yang ketiga, tujuan afektif akan terpenuhi jika program dirancang secara tepat dengan memberi potongan klip, suara, atau video yang menggugah perasaan. Next. Kegiatan pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dan tindakan dan mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Pembelajaran efektif menemukan ekspresi terbaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, menemukan praktek pengajar yang profesional. Terima kasih. Terima kasih Nindiara. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nindya Afisa. Padanya saya silakan. Ya, terima kasih Ruri. Guru, peserta didik, dan pembelajaran. Yang pertama, peran guru, yaitu memperhatikan dan bersikap positif, mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajaran, memiliki ekspektasi tinggi terhadap siswa, sadar akan hubungan guru, siswa, dan tugas masing-masing, konsisten memberi umpan balik positif pada siswa. Yang kedua, peran siswa, tertarik pada topik yang akan dibahas, dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas, merasa aman dalam lingkungan sekolah, terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya, dan memiliki motivasi. Next. Tugas pembelajaran. Spesifik dan dapat dikelola dengan baik, kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa, secara aktif melibatkan siswa, dan yang terakhir bersifat menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa. Variabel dalam memilih bentuk pembelajaran, yaitu hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, urutan pembelajaran yang selaras, yaitu deduktif dan induktif, tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa, pola interaksi yang memungkinkan, dan keterbatasan praktek pembelajaran yang ada. Terima kasih. Terima kasih Nindi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Salsabila. Ya, terima kasih Ruri. Selanjutnya, kerangka pengajaran. Mode-mode pembelajaran. Yang pertama, menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan berisi orientasi, filosofi pembelajaran. Yang kedua, digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran.
Yang ketiga, menurut Joyce dan Well, pada tahun 1986 menyatakan ada 4 jenis mode pembelajaran, yaitu mode proses informasi, personal, interaksi sosial, dan model behavior. Strategi pembelajaran. Dalam tiap model terdapat berbagai strategi pembelajaran. Yang kedua, strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, strategi mengacu pada pendekatan yang dilakukan guru. Yang keempat, strategi ada yang langsung dan tidak langsung. Kerangka pengajaran. Metode-metode pembelajaran yaitu membuat situasi khusus di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Dan biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi. Strategi pengajaran. Strategi pembelajaran langsung terdiri dari yang pertama, strategi pembelajaran tidak langsung, yang kedua, strategi pembelajaran interaktif, yang ketiga, strategi pembelajaran melalui pengalaman, yang keempat, strategi pembelajaran mandiri. Terima kasih. Terima kasih Salsa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Ciri utama media yakni visual, gerak, dan suara. Klasifikasi media, ada audio visual gerak atau diam, visual gerak atau diam, dan terakhir audio gerak. Dan pertimbangan pemilihan media, yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai, yang kedua karakteristik siswa atau sasaran, yang ketiga jenis rangsangan belajar yang diinginkan, yang keempat keadaan lingkungan setempat, dan yang terakhir ada luas jangkauan yang dilayani. Selanjutnya, next. Teknologi informatika. Teknologi informatika berkembang pesat hingga merambah ke dunia pendidikan. Ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses penyampaian bahan ajar. Penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran yang pertama ada course management, membantu pengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi maupun komunikasi. Yang kedua ada virtual class, proses belajar mengajar dilakukan dari jarak jauh. Yang ketiga ada knowledge portal, sekumpulan web yang memiliki berbagai referensi disiplin ilmu. Dan yang terakhir ada cyber community, kegiatan yang menggunakan internet. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.